channel yang sesederhana ini, channel Denpono Media ini, ya cuma ala kadarnya seperti ini, mendapatkan hasil harian itu sekitar, buat apa kita bikin konten yang tidak bisa kita lakukan setiap hari, capek teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denpono Media. Kali ini di video ini Mimin ingin sedikit berbagi tips buat teman-teman yang ingin sukses memulai YouTube atau menjadi YouTuber pemula. Jadi ini memang khusus untuk YouTuber pemula ya, atau yang baru ingin mulai. Saya ingin sedikit memberikan tips buat teman-teman semua bagaimana agar kita bisa sukses. Tolak ukur sukses itu bukan dilihat dari jumlah subscriber atau jumlah viewer ya teman-teman. Ya itu memang penting tapi nanti saya akan mentitik fokuskan bukan pada hal itu. Jadi topiknya itu bagaimana kita sukses di YouTube itu berdasarkan tujuan kita apa gitu. Nah, pertama-tama buat teman-teman yang ingin terjun ke YouTube itu harus menentukan dulu mau bikin konten apa gitu. Kalau saya menyarankan itu buatlah konten yang informatif. Kenapa kita harus membuat konten yang informatif? Karena kalau kita terjun di YouTube, motivasinya melihat misalnya youtuber yang dari artis atau vlog, itu sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena mereka itu public figure. Kamera yang menyorot mereka itu sudah banyak, jadi mereka memang sudah terkenal. Nah, sedangkan kita sebagai rakyat jelata yang tidak dikenal oleh siapa-siapa, maka peluang yang bisa kita berikan adalah memberikan suatu informasi yang tidak semua orang tahu. Nah, dari situ kita bisa eksplor lebih jauh. Misalnya informasi yang tidak banyak orang tahu, misalnya kita profesinya sebagai guru, maka kita jadilah seorang YouTuber yang kontennya seputar guru gitu. Nanti kan itu lebih spesifik dan informatif. Misalnya kita juga berprofesi sebagai pegawai bank, maka kita berikanlah informasi terkait dunia perbankan gitu teman-teman. Misalnya kalau petani, informasi tentang pertanian gitu. Misalnya juga kalau emak-emak, informasi tentang dapur, tips memasak atau tips parenting atau tips mengasuh anak yang baik dan benar gitu. Intinya seperti itu, berikanlah konten yang informatif gitu teman-teman. Nanti kan seiring berjalannya waktu, nanti penonton dan juga audiens itu akan lebih spesifik, terkumpul yang memiliki minat yang sama gitu. Jadi channel kita itu nanti kita diibaratkan menjadi sebuah toko. Apabila toko itu kita isi dengan suatu konten yang informatif, apalagi informasinya itu seragam, maka itu akan jauh lebih menarik banyak orang. Misalnya kalau kita pergi ke toko bangunan kan itu isinya kan material-material semua. Orang yang menuju toko itu atau menuju channel itu pasti mencari informasi yang seperti itu. Nah gitu teman-teman, jadi lebih spesifik. Nah, kalau bikin kontennya seperti itu nanti otomatis akan menaikkan yang namanya CPM gitu, cost per 1000, cost per million, biaya per 1000 tayangan gitu teman-teman. Nah, jadi kita nggak usah pusing bikin konten yang hiburan atau vlog gitu. Saya menyarankan jangan gitu, daripada teman-teman nanti ibaratnya kalau sudah monet pusing kenapa kok nggak dapat hasil gitu ya, karena memang topiknya seperti itu dan juga campur-campur gitu teman-teman. Jadi itu kiat yang pertama tapi panjang ya. Selanjutnya yang kedua itu kita bikin channel untuk berjualan atau kita menawarkan jasa. Misalnya di channel ini saya bisa mengatakan channel ini sudah cukup berhasil karena tujuan awal saya ingin membuat channel YouTube sekaligus menawarkan jasa yang saya punya gitu. Nah, jasa yang saya tawarkan adalah jasa penukaran saldo gitu teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat channel ini seringkali membahas terkait topik-topik misalnya saldo dari ShopeePay, kemudian ada Dana, GoPay, OVO dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin jika teman-teman perhatikan di channel ini yang awal-awal itu ada juga yang bahas tentang mungkin panel surya, itu memang hobi saya. Kemudian ada juga tentang bisnis, ya itulah. Tapi saya anggap itu masih seragam gitu teman-teman. Jadi
kita harus membuat pola pikir yang tidak mainstream, tidak umum gitu, maksudnya jangan ikut-ikutan. Kita bikin sesuatu konten di YouTube itu yang informatif, yang sekiranya bisa bermanfaat buat banyak orang gitu ya, dan unik. Unik itu jangan diibaratkan sesuatu yang unik seperti hiburan dan lain sebagainya. Unik itu konten yang tidak sama dengan yang lain, biarpun sama, tapi kan kita bisa memberikan isi yang berbeda. Nah, unik itu ya, kalau saya mengibaratkan, memberikan konten yang informatif yang tidak diberikan oleh orang lain atau jarang diketahui orang lain, itu unik gitu teman-teman. Jadi nggak umum. Kalau vlog, misalnya vlog apa, itu umum sekali itu, dan kita bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi patokannya itu sebenarnya bukan subscriber atau bukan viewer. Nah, percayalah, jika teman-teman nggak percaya, ini channel ini baru 1400 subscriber ya, dan itu CPM-nya berapa kira-kira? CPM-nya itu 60 ribuan. Berarti setiap saya mendapatkan 1000 view, itu saya mendapatkan 60 ribu. Nah, sekarang itu rata-rata per 24 jamnya sudah tembus di 1000 view. Nah, jadi bisa dibayangkan, channel yang sesederhana ini, channel Den Pono Media ini, ya cuma ala kadarnya seperti ini, cuma memberikan informasi, itu bisa mendapatkan hasil harian itu sekitar 50-60 ribuan gitu. Nanti tinggal dikali 30 hari ya sekitar 1.500.000 itu cair setiap bulan. Nah, itu bersih. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita itu orientasinya ke mindset dulu, jangan mikir kalau bikin konten ini nanti viewnya banyak, jangan seperti itu dulu. Buat apa kita bikin konten yang tidak bisa kita lakukan setiap hari? Capek teman-teman. Mending kita bikin konten sesuai profesi, itu malah lebih enak, apalagi informatif, itu lebih bagus lagi gitu ya. Nanti kedepannya saya juga ingin lebih dalam sih membahas tentang YouTube, buat teman-teman itu nggak salah arah gitu ibaratnya. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga curhat, gambleh, dan apalah ini namanya bisa memberikan tambahan wawasan buat teman-teman semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.